Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rianti Putri dari kelas 12 Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet rendah kalori, diet rendah gula, dan diet rendah protein. Yang pertama yaitu diet rendah kalori. Kalori merupakan salah satu sumber energi dalam tubuh dan setiap orang pasti membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Diet rendah kalori merupakan salah satu diet yang dapat digunakan untuk menurunkan berat badan dan berbagai manfaat lainnya. Rata-rata kalori yang dibutuhkan untuk orang dewasa adalah 2000 sampai 2500 kalori. Apabila kalori yang masuk dalam tubuh berlebihan, tubuh akan menyimpan kalori sebagai lemak dan dapat menjadikan berat badan bertambah naik. Orang yang melakukan diet untuk menurunkan berat badan memilih diet rendah kalori atau low calorie diet. Metode ini dilakukan dengan mengonsumsi 1000 sampai 1500 kalori per harinya. Pelaksanaan diet rendah kalori harus dilakukan dengan penuh perhatian karena jumlah kalori dalam tubuh harus dipastikan cukup dijadikan sebagai sumber energi. Manfaat yang dapat dirasakan setelah menjalankan diet rendah kalori diantaranya 1. Mempertahankan gizi seimbang. 2. Mengurangi lemak perut dan pinggang. 3. Memperbaiki rasa stres. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Adapun bahan yang digunakan ketika seseorang diet rendah kalori yaitu ada pertama tepung gandum. Tepung gandum utuh memiliki nutrisi dan serat yang tinggi serta lebih rendah kandungan kalorinya dibanding dengan tepung terigu. 2. Penggunaan mentega. Mentega merupakan salah satu bahan pastry dan bakery yang dapat memengaruhi kandungan lemak, tekstur, dan rasa. Mentega atau margarin biasanya dapat diganti dengan mentega tawar yang cocok digunakan untuk bagi seseorang yang melaksanakan diet. Susu merupakan salah satu bahan yang mengandung kalori dan lemak yang tinggi. Susu biasanya memengaruhi tekstur dan rasa pada pembuatan pastry bakery. Susu dapat diganti dengan skim milk atau susu rendah lemak. Yang keempat, alpukat. Alpukat memiliki kandungan lemak nabati yang baik bagi tubuh. Selain itu, serat dan kalori pada alpukat sangat baik dikonsumsi untuk tubuh. 5. Kacang. Bijian seperti kacang memiliki kandungan gizi yang sangat banyak dan dapat dikonsumsi bagi seseorang yang sedang diet rendah kalori. Kacang dapat diolah menjadi bahan campuran atau topping. Salah satu kacang yang direkomendasi yaitu kacang hijau. Yang kedua yaitu ada diet rendah gula. Rasa manis pada gula memberikan energi dan dapat pula menjadikan perasaan senang. Apabila gula dikonsumsi secara berlebihan setiap harinya, dapat menimbulkan beberapa hal yang mengganggu kesehatan seperti diabetes, tekanan darah, bahkan kanker. Kadar glukosa pada darah dijadikan acuan apakah kandungan gula pada tubuh termasuk golongan berlebih atau kurang. Diet rendah gula tidak berarti harus tidak konsumsi gula, namun harus mengurangi kadar konsumsi gula. Jumlah asupan gula yang dibolehkan dikonsumsi setiap hari tidak boleh lebih dari 50 gram atau setara dengan 5-9 sendok teh. Salah satu penggunaan gula dalam pembuatan pastry dan bakery, pastry memiliki rasa yang manis dengan berbagai topping dan bahan dasar yang mengandung banyak gula. Jenis bahan yang sebaiknya dibatasi oleh seseorang yaitu 1. Pastry dan bakery dengan gula sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, dan selai. Kandungan gula juga banyak ditemukan pada buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, bahan dasar es krim. 2. Bahan pastry dan bakery yang mengandung lemak seperti mentega dan margarin. 3. Bahan pastry dan bakery yang mengandung natrium seperti keju. Beberapa hal yang dapat mengurangi porsi gula yaitu 1. Madu merupakan salah satu pemanis yang berasal dari alam dan diproduksi oleh lebah. 2. Stevia merupakan tanaman semak yang dapat diolah menjadi pemanis alami. 3. Gula aren merupakan gula yang dibuat dari ekstrak buah kelapa dan memiliki nutrisi yang melimpah. 4. Molasses berasal dari gula tebu dan gula bit yang diolah menjadi sirup kental.
5. Sirup maple. Terbuat dari getah pohon maple yang kemudian dimasak dan dijadikan sebagai pengganti gula. Yang ketiga, ada diet rendah protein. Diet rendah protein biasanya digunakan pada seseorang yang menderita gangguan ginjal dan bertujuan untuk mengurangi ketegangan pada ginjal. Terdapat beberapa gejala khusus apabila seseorang tidak dapat mentolerir makanan berprotein tinggi dan dapat menyebabkan mual hingga kerusakan otak. Diet rendah protein memiliki banyak manfaat karena dengan pembatasan jumlah protein masuk dalam tubuh dapat mencegah kanker, diabetes, dan gangguan jantung. Diet rendah protein dapat meningkatkan ekspektasi kehidupan, menjaga kesehatan jantung, dan melancarkan pencernaan. Ada beberapa efek samping dari diet rendah protein karena belum terbiasa, yaitu 1. Penurunan massa otot, 2. Rasa lemas, 3. Kurang energi, 4. Daya tahan tubuh rendah dan mudah sakit, 5. Kekurangan gizi. Bagi seseorang yang sedang mengalami sakit ginjal, diet rendah protein dapat dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Biasanya tingkat protein yang disarankan sekitar 0,6 gram dari berat badan atau sekitar 40-50 gram per hari. Pembuatan pastry dan bakery dapat dibuat khusus dengan bahan-bahan yang dapat dikonsumsi bagi seseorang yang menjalankan diet rendah protein. Kandungan bahan yang dibatasi yaitu sumber karbohidrat kompleks, sumber protein hewani, dan sayur dan buah-buahan dengan natrium tinggi. Adapun bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan pastry bakery dalam melaksanakan diet protein rendah yaitu 1. Tepung rendah protein, 2. Gula pasir, 3.